Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masih di tema 3, subtema 2 dan 3 untuk muatan pelajaran PKN. Yang kita bicarakan adalah tentang gotong royong. Anak-anak pernah mendengar kata gotong royong? Atau sudah pernah melakukan gotong royong? Nah, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu melalui gambar maupun melalui contoh-contoh, maka ibu berharap anak-anak dapat satu, menjelaskan apa arti gotong royong. Kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh gotong royong. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami keterkaitan sikap baik lain yang ada di dalam kegiatan gotong royong. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi sikap gotong royong sebagai pengamalan sila Pancasila. Mari perhatikan gambar-gambar yang Ibu tunjukkan. Di gambar pertama, kalian bisa melihat banyak warga yang sedang bekerja bersama-sama. Kira-kira mereka sedang apa ya? Oh, lihat, mereka bahu-membahu saling menolong untuk membangun sebuah rumah. Rumah siapa ya? Apakah ini rumah kepala desa atau rumah warga? Ya, mungkin saja. Gambar yang berikutnya, lihat, mereka bekerja sambil ngobrol, sambil tertawa. Mereka sedang bersama-sama mengerjakan jalan. Mereka sedang membuat jalan. Yang ketiga, lihat, wah, apa yang sedang mereka kerjakan? Ya, mereka akan membuat jembatan. Dan yang terakhir, lihat ibu-ibu ini sedang apa mereka? Oh, mereka bersama-sama memasak. Sepertinya akan ada pesta. Nah, anak-anak, semua kegiatan di gambar ini dilakukan secara bersama-sama. Dan pasti mereka saling membantu dan saling menolong. Dan satu lagi, pasti ada yang ditolong. Apakah itu seseorang atau untuk kepentingan orang banyak? Jadi, bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk kepentingan satu orang atau banyak orang. Nah, pekerjaan yang begini dinamakan apa ya? Ya, tepat sekali. Mereka sedang melakukan gotong royong. Gotong royong apa ya artinya? Arti gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bekerja bersama-sama. Dalam arti bekerja bersama-sama itu untuk tolong-menolong, bantu-membantu, ya. Nah, tahukah kalian bahwa di dalam kegiatan gotong royong itu ada kegiatan baik yang lain? Apa itu? Yang pertama adalah kerjasama. Oke, kalian bisa lihat dari artinya saja gotong royong sudah bekerja bersama-sama. Berarti mereka melakukan kerjasama. Ya. Yang kedua, yaitu tadi, apa yang mereka lakukan ketika bekerja bersama-sama? Mereka saling menolong atau saling membantu. Dan ketika mereka saling menolong untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, agar pekerjaan itu cepat selesai, mereka saling berbagi peran atau berbagi tanggung jawab, berbagi tugas. Ya, jadi tidak semua melakukan hal yang sama, nanti malah tidak selesai pekerjaan yang lain. Seperti tadi, bersama-sama membangun rumah, mungkin ada yang mengangkat gentengnya, ada yang mendirikan
tiangnya dan sebagainya, sehingga pekerjaan bisa selesai. Dan biasanya berbagi tugas atau tanggung jawab itu diberikan kepada orang yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Misalnya, ketika bekerja sama ada seseorang yang memang punya kemampuan untuk mendirikan tiang rumah, maka dia yang bertanggung jawab. Selanjutnya, anak-anak, apakah ketika mereka bersama-sama itu mereka dibayar? Tidak. Kalau dibayar namanya bukan gotong royong, tetapi bekerja. Contoh, ketika di pabrik rokok, orang-orang atau para pegawainya bekerja sama memang, tetapi karena mereka mendapatkan imbalan atau mendapatkan bayaran, itu bukan disebut gotong royong. Jadi prinsipnya gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, tapi tujuannya untuk menolong atau membantu. Selanjutnya, bahwa di dalam gotong royong itu menunjukkan bahwa mereka saling menyayangi dan peduli. Makanya mereka mau bekerja sukarela tanpa imbalan atau tanpa dibayar. Wah, mulia sekali kan anak-anak? Ternyata ketika kita bergotong royong, banyak sekali kegiatan baik lainnya, ya. Kerjasama, saling menolong, juga ikut berbagi peran tanpa imbalan karena mereka saling menyayangi. Mari kita diskusikan kembali melalui sebuah gambar. Kalian lihat, ini gambar yang tadi. Para warga bersama-sama sukarela membangun sebuah jembatan. Karena jembatan ini adalah untuk kepentingan bersama. Jadi, alangkah baiknya dilakukan bersama-sama. Karena bisa menghemat biaya juga. Ya, coba dilihat, mereka sedang bekerja sama membangun jembatan. Nah, biasanya anak-anak sebelum membangun jembatan ini, karena membangun jembatan ini harus punya rencana yang baik. Tidak langsung ketemu di tempat, ayo kita buat jembatan, kamu mengaduk semen ya, kamu yang ini ya. Tidak begitu saja. Tapi biasanya sebelum mereka melakukan gotong royong atau kerjasama, mereka pasti melakukan musyawarah. Mereka bermusyawarah dulu untuk menentukan perlu biaya berapa ya, dari mana biayanya nanti, perlu alat apa saja, kapan dilaksanakannya, siapa yang terlibat membagi tugas, siapa nanti yang bertugas mengaduk semennya, siapa yang membeli alatnya. Nah, itu harus dibicarakan atau harus dimusyawarahkan bersama-sama warga. Biasanya akan dipimpin Pak RT, kalau lebih besar lagi dipimpin Pak Lurah, ya. Jadi tergantung kegiatannya di mana. Nah, seperti Bu Esi katakan tadi, jembatan ini akan cepat selesai kalau semuanya punya peran, ya. Coba kamu bayangkan kalau ada 20 orang yang bekerja sama atau yang sedang gotong royong, semuanya ngaduk semen. Bisa nggak pekerjaannya selesai? Iya. Kalau semua ngaduk semen, siapa nanti yang mengukur, siapa nanti yang menggotong kayunya, siapa yang merekatkan tiangnya dan lain sebagainya. Itu harus dibagi. Oleh karena itu perlu membagi pekerjaan, ya. Dan yang keempat, mereka sangat bersemangat bekerja walaupun tidak dibayar. Karena apa? Karena yang mereka lakukan ini untuk kepentingan bersama. Mereka peduli dan mereka sayang. Mereka tahu bahwa jembatan ini penting untuk warga. Dengan adanya jembatan ini, segala urusan akan lebih mudah, termasuk urusan mereka yang bekerja, sehingga mereka akan merasa bahagia
bisa bersama-sama membangun jembatan itu. Itu nikmatnya gotong royong anak-anak. Kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan hanya sekedar ya sudah saya hanya nyumbang saja ya, saya nggak mau ikut kerja. Akan berbeda rasanya. Bila ada yang bertanya, memangnya perlu nggak sih gotong royong itu? Kenapa sih kita perlu gotong royong? Kita perlu gotong royong karena satu, kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita pasti butuh pertolongan orang lain. Nah, kalau kita ingin ditolong, kita juga harus tanpa ragu menolong orang lain. Karena ingat, kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau kita mudah menolong orang lain, maka kita akan dipermudahkan untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, gotong royong itu perlu agar pekerjaannya cepat selesai, apalagi bila pekerjaan itu membutuhkan orang banyak. Ya, contohnya tadi membangun rumah, membuat jembatan, membuat jalan. Itu perlu banyak tenaga, banyak orang. Sehingga kalau kita gotong royong, pasti akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan pekerjaannya tidak terlalu berat. Yang ketiga, ya karena tadi ada kepentingan bersama. Ya, ada kepentingan bersama atau kepentingan satu orang yang memang harus dibantu, harus dikerjakan bersama-sama sebagai bentuk peduli kita kepada sesama. Rasa sayang kita kepada sesama. Yang berikutnya adalah kenapa kita perlu gotong royong? Ya karena saling menolong itu adalah pekerjaan mulia yang disukai oleh Tuhan. Berikutnya adalah perlu diingat, kalau kita mau terlibat gotong royong, mau aktif ikut gotong royong, seperti Besti katakan tadi, siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa yang ringan tangan menolong akan mudah ditolong orang lain, ya. Jadi, kalau nanti ada kegiatan gotong royong, jangan segan-segan untuk ikut. Bu, apakah gotong royong itu ada manfaatnya? Menurut anak-anak ada nggak manfaat gotong royong? Pasti ada. Yang pertama, dengan gotong royong pekerjaan menjadi ringan. Jadi ada pekerjaan yang berat, kalau dikerjakan bersama-sama pastinya jadi ringan. Yang kedua, dengan gotong royong itu pasti akan menumbuhkan sikap sukarela, ya. Sukarela itu dengan senang hati melakukan, nggak usah dibayar, ya. Jadi menumbuhkan sikap sukarela atau keikhlasan kepada antar warga, ya. Yang ketiga, manfaatnya adalah membina hubungan baik dengan lingkungan kita, dengan warga sekitar. Dan yang keempat adalah ini, dengan gotong royong, karena kita sering bersama-sama, bercanda bersama ketika bekerja, itu pasti menimbulkan rasa senang antara satu dengan yang lain. Ketika kita sudah menyenangi satu dengan yang lain, maka kita pasti akan hidup rukun. Rasa kerukunan, setelah kerukunan itu nanti akan ada rasa persatuan. Misalnya begini, kita bersama-sama membangun jalan di depan rumah Pak RT misalnya. Karena kita sudah akrab dengan warga sekitar, ketika kemudian ada pengumuman akan membangun masjid atau gereja atau rumah ibadah,
mereka dengan senang hati, wah saya akan ketemu lagi dengan teman saya, sehingga persatuan itu terus tumbuh, dan itu bagus sekali ya. Anak-anak, ketika kita melaksanakan gotong royong, menurutmu pengamalan sila Pancasila yang keberapa ya yang sudah kita lakukan? Sila pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, atau semuanya? Wah, bisa jadi ya semuanya. Coba mari kita lihat dulu, ada apa di dalam gotong royong. Seperti sudah kita bicarakan di depan bahwa di dalam gotong royong itu ada musyawarah. Sebelum melakukan gotong royong biasanya ada diskusi atau musyawarah. Nah, ketika kita berdiskusi atau bermusyawarah, artinya kita sudah melaksanakan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kedua, gotong royong itu adalah kerjasama, dan ketika kita bekerja bersama-sama, maka kita sudah membangun sikap persatuan. Nah, ketika terjalin persatuan yang memperkuat bangsa, memperkuat warga, itu artinya kita sudah mengerjakan sila ketiga dari Pancasila. Wah, sudah 2 ya nak. Sekarang apakah ada lagi? Ada. Seperti arti gotong royong, bahwa gotong royong itu artinya kerja bersama-sama yang tujuannya untuk saling menolong atau saling membantu. Nah, saling menolong itu berarti anak-anak sudah mengerjakan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada lagi? Ada nak. Ketika kita membagi tugas agar pekerjaan kita itu lebih lancar dan cepat selesai, dan yang diberi tugas harus bertanggung jawab pada tugasnya, artinya itu sudah mengerjakan sila kelima Pancasila. Wah, hampir lengkap. Ada nggak ya yang pertama? Wah, kita lihat lagi. Saling menolong itu apakah perbuatan yang diperintahkan Tuhan? Betul. Kemudian kita bertanggung jawab pada tugas kita, apakah juga diperintah Tuhan? Iya, itu Tuhan perintahkan seperti itu. Saling menolong, apakah itu juga perintah Tuhan? Benar sekali. Menjalin persatuan, apakah itu disukai Tuhan? Sangat disukai. Lalu kita berdiskusi bermusyawarah juga disukai Tuhan? Ya tentu saja. Nah, semua yang ada di dalam gotong royong ini diperintahkan oleh Tuhan, sehingga apabila kita kerjakan, maka kita sudah mengerjakan atau sudah sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wah, lengkap ya nak ya. Ternyata satu kegiatan itu sudah membuat kita mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Luar biasa. Nah, anak-anak, luar biasa sekali ya. Tapi apakah kalian masih ingat lambang negara kita? Apa? Ya, burung Garuda yang di tengah atau di dadanya ada sebuah perisai berisikan lambang-lambang 5 sila Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila dasar negara. Ingat kan lagunya? Nah, kalau lupa ingetin aja tuh lagunya. Pancasila dasar negara. Ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya ya rantai. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kepala banteng itu melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas adalah lambang untuk sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Luar biasa, hari ini anak-anak sudah belajar bagaimana mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Anak-anak, bila kita ingin menguatkan bangsa ini, mari kita budayakan gotong royong, baik dalam keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Oke, kita coba ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.